Kembali bersama saya Pak Beto dan juga Pak Johnson di acara Kumbang Channel. Kumbang, Kumpul kumpul bareng bareng yo. Yo. Jangan lupa setiap hari Minggu jam 8 sampai jam 10 di 98 FM atau dengarkan online lewat www.tdm.com.mo. Dan hari ini kita spesial Paskah Pak Johnson. Jadi selamat Paskah bagi umat Nasrani di luar sana dan juga mungkin di dalam sana. Siapapun yang mendengarkan yang merayakan Paskah, selamat Hari Raya Paskah. Dan saya ucapkan dulu dalam bahasa Inggris cepat kali ya Pak Johnson ya. Happy Easter to all of you who are celebrating. Happy Passover, happy Resurrection Sunday. And today is Easter special. And we're going to get back, of course, in English later as usual at 9 p.m. until 9:45 p.m. As right now, we will have to be back in Indonesian language first ya Pak Johnson ya. Sekali lagi selamat Paskah untuk teman-teman semua. Dan lagu yang baru saja kita dengarkan adalah lagu dari Robert Lewis dengan judul Lebih Lagi. Jadi sepanjang 1 jam ke depan ini sampai jam 9 nanti kita akan dengarkan lagu-lagu tema rohani Nasrani ya. Dari Indonesia. Lalu nanti jam 9 sampai 9.45 juga tema Nasrani Paskah dalam bahasa Inggris Pak Johnson. Oke? Dan sekarang kita dengarkan dulu lagu berikutnya, sebuah lagu dari Claudia Kam. Pak Johnson nggak tahu ingat apa nggak nih dengan Claudia Kam, pernah datang kemarin dan pernah kita wawancara. Kita karena sudah mengudara cukup lama loh Pak Johnson, dari tahun 2012, kita 10 tahun sudah Pak Johnson. Wow, 10 tahun bulan Agustus. Jadi nanti Agustus ini kita 10 tahun Pak Johnson ya. Cukup lama juga ya. Nggak berasa ya, 2012 sampai 2022. Dan dalam sepanjang tahun itu kita memang mengundang banyak teman-teman dari Indonesia juga gitu ya. Dan salah satunya Claudia Kam sudah pernah hadir di sini ya, di dalam acara radio kita ya. Dan kita akan dengarkan lagu dari dia yang berjudul Bapa yang Baik. Sekali lagi masih dalam tema Paskah ya. Sekali lagi selamat Paskah untuk teman-teman semua di sana. Kumbang-kumbang. Semuanya selamat merayakan Hari Paskah. Lagu dari Claudia Kam dengan judul Bapa yang Baik. Masih di acara Kumbang Channel. Kumbang, kumpul bareng yo. Lihat fotonya yang pernah datang itu. Gini. Oke, itu dia lagu dari David Harrison dengan judul Tiada Yang Mustahil Bagimu. Masih di acara Kumbang Channel. Kumbang, kumpul bareng yo. Dan dalam acara spesial Paskah. Sekali lagi selamat Paskah untuk teman-teman semua di luar sana dan juga di dalam sana yang merayakannya. Dan Pak Johnson, Paskah ngapain aja sepanjang hari ini? Sepanjang hari ini setelah ibadah terus aku bersihin rumah. Tadi saya setelah ibadah ketiduran. Capek karena ibadah saya baru ganti jam, baru ganti waktu Pak Johnson. Biasanya sore. Kalau sore itu saya nggak punya waktu tidur, harus langsung ke radio. Tapi ini karena berubah jadi pagi, baru 2 minggu ini pokoknya ada perubahan gitu ya. Kiranya. Dan tadi kan spesial acara Paskah, jadi kan sedikit lebih capek gitu kan. Nah, jadi ya udah kecapean lo, akhirnya saya tepar Pak Johnson. Kalau Pak Johnson masih lebih produktif ya setelah ibadah, bersih-bersih beresin rumah. Wah, produktif sekali ya. Bagaimana dengan teman-teman sekalian dengan Paskahnya hari ini? Tentunya juga pasti produktif ya. Jangan ikutin saya. Oke, kita dengerin dulu lagu dari Claudia Kam lagi dengan judul Kemurahan-Mu. Ya, tapi ini emang kita umat Nasrani ya, diingatkan ya, hari ini oleh karena kemurahan Tuhan kita bisa mendapatkan keselamatan ya, karena hari Paskah itu merayakan hari kebangkitan Tuhan Yesus Kristus dari mati di kayu salib ya, dan dia bangkit di hari yang ketiga. Dan lagu Kemurahan-Mu ini jadi inline atau cocok dengan situasi saya. Ini kalau saya ini kan istilahnya kalau Tuhan gak murah, wah saya ada dalam masalah ini Pak Johnson. Orang lagi hari Paskah abis acara ibadah malah ketiduran. Tapi benar sekali, mari kita rayakan Paskah dengan mengingat kemurahan Tuhan bagi setiap kita umatnya. Oke, kita dengarkan lagu dari Claudia Kam sekali lagi dengan judul Kemurahan-Mu di acara Kumbang Channel. Kumbang, kumpul bareng yo. Itu Oke, itu dia lagu dari Claudia Kam dengan judul Kemurahan-Mu. Masih bersama saya, Pak Beto dan juga Pak Johnson di acara Kumbang Channel. Kumbang, kumpul bareng yo. Jangan lupa setiap hari Minggu jam 8 sampai jam 10 di 98 FM ya. Dan kita masih tema Paskah seperti tadi saya katakan, dan lagu yang kita baru saja dengarkan Kemurahan-Mu
Kalau untuk Pak Johnson, apa arti kemurahan Tuhan? Kemurahan Tuhan Iya. itu, Ini untuk Pak Johnson pribadi iya, ya. iya. Dia kemurahan Tuhan itu luas sekali. Bukan hanya untuk orang yang, walaupun orang yang jahat, kalau dia bertobat, Tuhan juga bisa ampuni dia gitu. Jadi besar, luas sekali. Betul sekali. Kemurahan Tuhan itu. Mirip-mirip dengan saya jadinya Pak Johnson. Nah. Ya, untuk itu kita untuk umat Nasrani yang merayakan Paskah ya. Sebenarnya saya ini kadang-kadang suka bingung kenapa Natal lebih besar daripada Paskah, Pak Johnson ya. Natal tentu lebih besar Ya. dari Paskah. Nah, itu dia. Tapi seharusnya ini menurut saya pribadi ya. Dan banyak juga yang setuju dengan saya. Harusnya Paskah yang lebih besar. Kenapa? Karena Natal itu kan kelahiran saja. Kalau Paskah itu kan kematian dan kebangkitan, ya. Dan kita kan umat Nasrani itu jadi orang Kristen karena percaya akan kebangkitan Tuhan. Jadi kita percaya Tuhan mati dan bangkit dan kita diberi kuasa yang sama sehingga pada saat kita percaya maka kita akan hidup kekal setelahnya karena Tuhan kita sudah mengalahkan kematian, ya toh. Tapi ya karena mungkin kalau Natal kan ada kado-kado segala macam, jadi mungkin jadinya lebih meriah. Tapi saya dalam beberapa tahun belakangan ini saya mulai mengajak teman-teman yang Nasrani untuk jangan melupakan juga Paskah cuman kayak cuman begitu saja gitu ya. Karena harusnya Paskah itu kan dasar daripada iman kita untuk orang Kristen ya. Tuh loh. Kalau kita bukan orang Kristen nggak apa-apa lah rayakan Natal cuman buat pesta-pestanya doang. Tapi kalau untuk orang Kristen ya sebagai umat Nasrani ya sebenarnya Paskah yang paling utama karena itu dasar iman kita gitu ya. Jadi untuk itu hari ini saya seperti biasa ya, kita sudah beberapa tahun belakangan ini untuk program Paskah kita memberikan renungan juga untuk teman-teman Nasrani yang ada di luar dan di dalam sana tentunya. Dan hari ini untuk itu saya mau memberikan renungan yang berjudul Bangkit dan Hidup. Dari Yohanes 11 ayat 25 yang berbunyi, jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Ini adalah dasar iman kita. Pada saat kita percaya kepada Yesus, ya kita orang Kristen, maka pada saat kita mati kita akan masuk ke dalam hidup kekal bersama-sama dengan Tuhan. Dan itu dapat dilakukan karena Yesus sudah terlebih dahulu mengalahkan kematian itu, Pak Johnson. Ya, udah mengalahkan maut ya. Dia mati di hari Jumat, lalu hari yang ketiga di hari Minggu dia bangkit kembali mengalahkan maut, dan kemenangan tersebut bukan saja bagi Yesus tapi juga diberikan kepada kita yang mengikut Yesus. Untuk itu dengan tema bangkit dan hidup hari ini saya ingin mengajak teman-teman Nasrani yang mendengarkan ini untuk belajar bahwa Paskah harus mengingatkan kita akan 4 hal, Pak Johnson, ya. Gak cuman tentang Yesus mati dan bangkit sudah, gitu ya. Nah, Paskah itu harus mengingatkan akan 4 hal, yaitu pertama Yesus datang, kedua Yesus mati, ketiga Yesus bangkit, keempat Yesus naik, ya. Dan kenapa harus bicara juga tentang Tuhan datang? Karena Tuhan gak akan bisa sampai ke salib kalau seandainya Tuhan nggak lahir dulu. Ya itu yang kita rayakan Natal toh. Gitu. Tapi kenapa juga bicara tentang Tuhan naik? Ya, hari kenaikan Isa Al-Masih. Kenapa? Karena rancangan Tuhan nggak berhenti hanya di dia bangkit, tapi dia kembali ke surga juga. Nah, ini yang saya mau ajak teman-teman untuk merenungkan hari ini, yaitu Paskah mengingatkan kita akan 4 hal, yaitu Tuhan datang hanya karena kita, hanya karena kasih-Nya kepada kita. Seperti Yohanes 3 ayat 16 berbunyi, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal sehingga siapa yang percaya kepadanya tidak akan binasa melainkan hidup yang kekal. Lalu hal kedua yang harus kita ingat melalui Paskah adalah Tuhan mati di kayu salib. Karena sebagai 100%-nya manusia, dia mati di kayu salib supaya kita yang percaya tidak mati selamanya. Kita masih tetap akan mati secara fisik. Tetapi kita yang percaya kepada Tuhan, maka pada saat kita mati kita akan transisi kepada kehidupan yang kekal. Seperti Yohanes 3 ayat 16 juga katakan, dilanjutkan, supaya yang percaya tidak binasa melainkan memperoleh hidup yang kekal. Lalu setelah itu baru kita diingatkan bahwa Paskah itu juga berbicara tentang Tuhan bangkit. Ya, di hari yang ketiga, hari Minggu, hari ini Pak Johnson ya. Tuhan bangkit supaya kita yang mengikut dia juga bangkit dalam segala perkara. Seringkali orang Kristen cuma bilang, ya Tuhan bangkit itu karena memang dia berkuasa. Loh itu memang benar. Tapi tujuan Tuhan bangkit itu bukan untuk tunjukin dia berkuasa. Tuhan itu nggak perlu menunjukkan dia berkuasa. Mau orang percaya tidak percaya, orang akui tidak akui, Tuhan itu berkuasa. Ya.
dan dia tidak perlu membuktikan bahwa dirinya berkuasa. Tetapi Tuhan bangkit supaya kita yang mengikut dia juga ikut bangkit di dalam segala perkara. Sebagaimana Yohanes 16 ayat 33 berbunyi, semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Nah, Tuhan mengalahkan dunia supaya kita yang mengikut dia juga memperoleh kuasa yang sama dan mampu mengalahkan segala perkara yang harus kita hadapi di saat ini. Apalagi zaman sekarang dengan COVID lah, dengan pekerjaan lah, banyak yang kehilangan kerjaan. Dunia makin amburadul kayaknya Pak Johnson ya. Tetapi Tuhan yang sudah mengalahkan dunia memberikan kuasa yang sama kepada saya dan saudara. Bukan serta-merta kita langsung kehidupannya menjadi enak, tetapi kita dikuatkan untuk melalui segala perkara yang harus kita lalui. Dan sampai kepada akhirnya nanti, di waktu Tuhan segala sesuatu akan menjadi indah. Dan yang terakhir, hal keempat yang harus kita diingatkan melalui Paskah adalah benar setelah Tuhan datang, mati, bangkit, dia pun naik kembali ke surga. Untuk apa? Bukan semata-mata hanya untuk kembali ke tahtanya, karena Tuhan kan asalnya dari surga, jadi harus kembali ke surga, benar. Tapi bukan semata-mata untuk itu. Tuhan itu berkuasa atas segala jagat raya. Dia mau bertahta di surga, mau tetap bertahta di dunia, sebenarnya bisa saja kalau dia mau. Tetapi Tuhan naik ke surga untuk mempersiapkan jalan dan tempat bagi kita nanti di surga, bagi kita yang percaya kepada dia. Seperti Yohanes 14 ayat 6 berkata bahwa Tuhan adalah jalan kebenaran dan hidup. Dan siapa yang mau ke surga, bertemu dengan Bapa di surga, harus melalui dia. Itulah sebabnya dia kembali ke surga untuk mempersiapkan jalan dan tempat bagi kita semua. Saya kira ini boleh mengingatkan saya dan saudara sebagai umat Nasrani, orang-orang Kristen yang merayakan Paskah, ya, bukan cuma sekedar Happy Easter gitu Pak Johnson ya, party-party, tapi ada makna yang lebih dalam lagi. Seperti tadi Pak Johnson nanya, apa arti yang lubuk hati, selain kata lubuk hati, Nurani. yang paling dalam, nurani, itu dia. Iya. Jadi mari kita jangan cuman tahu depannya doang gitu, Happy Easter, ada Easter egg dan lain sebagainya, tetapi mari kita juga belajar lebih lagi mengenai nurani kita sebagai orang Kristen ya. Ini sebagai orang Kristen gitu ya. Jadi ya nurani kita sebagai orang Kristen sebagaimana dengan iman kita ya. Saya kira segitu saja, dan sekali lagi selamat Paskah bagi teman-teman semua di luar sana ya. Hari ini spesial bukan saja karena Paskah, tetapi kita merayakan kembali lagi nih, merayakan dalam waktu yang cukup dekat dengan sesama keluarga Indonesia kita. Karena teman-teman yang Muslim saat ini sedang merayakan bulan Ramadan ya. Jadi kita merayakan Paskah, mereka merayakan bulan Ramadan, lalu beberapa waktu ke depan ini dengan cepat saja mereka akan merayakan Lebaran atau Idul Fitri ya. Jadi sangat spesial sekali. Memang melambangkan orang Indonesia adalah orang yang sangat beriman ya. Makanya sekali lagi saya selalu ingatkan, kita Pancasila yang pertama adalah sila ketuhanan yang Maha Esa. Jadi mari Paskah ini juga mengingatkan kita ya untuk lebih saling bersilaturahmi dengan sesama teman-teman Indonesia, apalagi bagi teman-teman yang ada di Makau ini ya. Kita hidup sama-sama sebagai orang perantau Pak Johnson ya. Jadi kita harus bersandar kepada sesama teman Indonesia juga, saling membantu gitu ya. Terlepas dari latar belakang, agama, suku, pendidikan, bahkan keuangan, bahkan pekerjaan Pak Johnson ya. Kita baru beberapa waktu ngobrol dulu zaman sebelum COVID, yang kerja di kasino suka sok-sokan kan gitu ya. Sekarang yang pekerja rumah tangga yang sok-sokan. Tapi saya mau ingatkan, baik yang pekerja rumah tangga, baik yang kerja kasino, mari kita nggak usah sok-sokan lah ya. Kita sama-sama manusia kok ya. Mari kita saling bantu dan saling tolong, apalagi sesama orang Indonesia ya. Saya kira segitu saja. Sekali lagi untuk teman-teman yang merayakan di luar sana, selamat Hari Raya Paskah. Dan kita dengarkan dulu satu lagu Pak Johnson sebelum kita mempersiapkan diri untuk Kumbang News Makau malam hari ini. Pak Johnson sudah mempersiapkan diri? Sudah. Oke, sip. Kita dengarkan dulu sebuah lagu. Sama, ini orang juga udah pernah datang ke Makau. Beto Idol, namanya sama saya. Dia ikut Indonesian Idol, saya lupa di musim yang keberapa. Dia masuk ke dalam final juga ya. Tapi nggak menang, tapi nggak masalah, suaranya tetap bagus kok ya. Dia menyanyikan lagu yang berjudul Kerinduanku ya. Jangan kemana-mana, bagi teman-teman di luar sana masih di acara Kumbang Channel. Kumbang, kumpul bareng Yok. Sebuah lagu dari Beto Idol dengan judul Kerinduanku.